bekerjasama dengan Taman Nasional sejak 2014. Kami di sini diberi tugas kami ada dua. Yang pertama yaitu memberikan informasi terkait dengan aturan-aturan yang berlaku di dalam kawasan. Tugas kami yang kedua yaitu memeriksa ataupun mengecek kelengkapan daripada pengunjung semuanya. Perlu diketahui, Taman Nasional sudah memperlakukan SOP, yaitu standar operasional prosedur. Standar minimal yang diberlakukan di sini adalah 1 orang 1 sleeping bag. Tenda sesuai dengan kapasitas logistiknya cukup dan pakai sepatu. Itu adalah standar minimal yang diberlakukan di sini. Ada beberapa contoh peralatan-peralatan yang sesuai dengan standar yang wajib dibawa oleh pendaki. Ini adalah contoh peralatan-peralatan yang sesuai dengan standar. Tenda, sleeping bag, peralatan masak, terus kemudian raincoat. Memang saat ini musim kemarau, tapi sesekali terjadi hujan. Mohon untuk diantisipasi. Ini adalah alat-alat atau peralatan yang tidak diperbolehkan dibawa masuk dalam kawasan. Parang dorok tidak diperbolehkan, speaker aktif, speaker box tidak diperbolehkan. Terus kemudian alat musik gitar, ukulele silakan didirikan di sini. Nanti kalau misalkan ketahuan membawa barang-barang tersebut akan disita dan tidak ada jaminan untuk diambil kembali. Tisu basah juga tidak diperbolehkan karena tisu basah yang pertama itu berbahan sintetis, tidak mudah hancur. Alasan yang kedua, perlu diketahui bahwasanya teman-teman menggunakan tisu basah ini biasanya digunakan ketika BAB untuk bersih-bersih. Tentunya setelah BAB tisu basahnya tidak akan dibawa turun lagi di sini, pasti akan ditinggalkan di sana. Karena sudah sering kali kami menemukan teman-teman itu BAB, terus kemudian di atasnya tisu basah ini sebagai penutupnya. Jadi silakan sebagai pengganti menggunakan tisu kering yang dibasahi, tapi tolong nanti silakan ditimbun. Terus kemudian silakan menggunakan air yang ada di Ranu Kumbolo. Di Ranu Kumbolo sudah ada toilet dan itu tidak berbayar. Mohon dijaga kebersihannya. Silakan digunakan sebaik-baiknya. Petasan kembang api flare tidak diperbolehkan. Saat ini kita berada di Desa Ranupani, yaitu desa dengan ketinggian 2100 sampai 2200 mdpl, salah satu desa tertinggi di Pulau Jawa setelah Sikunder Dieng. Dan di sini merupakan desa inklaf, yaitu desa yang berada di dalam kawasan konservasi. Berjarak kurang lebih sekitar 10 km. Estimasi waktu 4 sampai 5 jam dari Ranupani ke Ranu Kumbolo. Itu juga tergantung dari seberapa sering kita selfie. Semakin sering kita selfie, semakin lama perjalanan kita. Silakan diantisipasi mulai dari sekarang. Selamat datang para pendaki di pintu gerbang Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Kabupaten Lumajang. Sepanjang jalur memang sudah dibenahi dan sudah dibersihkan, tapi masih ada beberapa pohon yang melintang. Kita masih bisa melewati. Mohon dengan sangat untuk berhati-hati. Kita jangan sampai meninggalkan teman, karena aktivitas pendakian adalah melatih diri kita untuk meninggalkan atau mengurangi ego kita masing-masing. Bekas longsoran juga masih ada. Di pos 1, di setiap pos tidak diperbolehkan mendirikan tenda. Sesama pendaki harus saling toleransi, harus saling menghargai bahwasannya kita punya status yang sama, kita punya hak yang sama di dalam kawasan. Jangan sampai kita menghalangi atau mengganggu aktivitas pendaki yang lainnya. Di pos 2 memang ada toilet, tapi tidak ada instalasi airnya. Silakan menggunakan air yang kita bawa. Ini adalah Watu Rejeng, yaitu tebing batu yang lumayan besar. Ada potensi terjadinya longsor. Tetap kita harus selalu waspada, kita harus selalu berhati-hati. Sekali lagi, jangan meremehkan aktivitas kita di dalam kawasan. Meskipun katanya hanya sampai di Ranu Kumbolo. Untuk jembatan, bagi teman-teman yang sudah pernah ke sini, jembatan ini sudah hilang diterjang longsor. Ada pengaman di sana, mohon dengan sangat untuk berhati-hati. Jalannya sempit, terus kemudian jalannya sangat licin. Di sebelah kiri kita jurang yang cukup curam. Ini pos 3 dan ini jalur pos 3. Sebelah kanan jalur yang lama tidak digunakan, gunakan jalur yang sebelah kiri yang lebih landai.
Dan di sini merupakan perlintasan dari satwa. Karena beberapa kali pendaki itu berpapasan langsung dengan yang namanya Panthera pardus atau macan tutul. Kami tidak mengada-ngada, ada beberapa, bahkan kami pernah mengidentifikasi jejak yang kami temukan di pos 1 di jalur pendakian itu diameter kurang lebih sekitar 8 sampai 10 cm. Jadi termasuk kategori Panthera pardus atau macan tutul yang dewasa. Dan bahkan kami sebelum pendakian dibuka, kami mengadakan penelitian di Ranukumbolo dan kami temukan feses atau kotorannya itu di jalur pendakian dan masih hangat. Jadi sekali lagi itu mengindikasikan bahwasannya memang itu adalah pelintasan dari jalur satwa. Dan nanti di pos 1 ada beberapa binatang yang endemik di sini, contohnya lutung Jawa dan monyet. Tolong jangan dikasih makan kalau misalkan nanti ketemu dengan mereka, karena nanti akan berubah perilaku mereka. Karena di beberapa gunung sudah banyak sekali monyet itu menyerang ke pendaki. Kurang lebih 30 sampai 40 menit dari pos 3 itu sudah kelihatan keindahan Ranukumbolo yang bentang luasnya kurang lebih sekitar 15 hektar. Terbayar rasa capek kita, rasa lelah kita dengan keindahan Ranukumbolo. Tapi saya yakin rasa pegelnya masih tetap ada. Di Ranukumbolo mendirikan tenda ada 2 tempat yang sudah disediakan oleh Taman Nasional. Yang pertama di Bangunan Tinggi, yang kedua di sekitaran Selatan. Kenapa dilokalisir di 2 tempat tersebut? Alasan yang pertama, ada beberapa titik, ada beberapa pohon yang diikat kain putih dan diyakini oleh masyarakat tertentu di sana ada penghuninya. Alasan yang kedua, biasanya fauna atau binatang-binatang nokturnal itu minum di pojokan sebelah kiri. Jadi kita harus memposisikan diri sebagai tamu, layaknya tamu harus punya etika, harus berperilaku yang baik selama di dalam kawasan. Dan ini adalah camp yang pertama, yaitu Bangunan Cili. Tapi sangat jarang pendaki mendirikan tenda di sini karena pemandangannya tidak langsung dengan sunrise. Mendirikan tenda di 2 lokasi tersebut ada batasan minimal 10 sampai 15 meter dari bibir danau. Kenapa dibatasi? Karena itu mengurangi pencemaran air secara langsung. Karena biasanya teman-teman ataupun pendaki kalau mendirikan tenda pas di bibir danau, main buang limbah, sisa makanan dan yang lainnya itu langsung ke danau dengan alasan kasih makan ikan. Ikan di sana tanpa kita kasih makan pun masih hidup. Tolong dengan alasan apapun jangan cemari air yang ada di Ranukumbolo karena air tersebut kita konsumsi, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Bahkan masyarakat adat, masyarakat Hindu menganggap air tersebut adalah air suci. Itu ada bukti batu prasasti yang dituliskan dalam bahasa Sanskerta bahwasanya adalah Lingdeva Kameswara Tirta Yatra. Tirta Yatra dalam ajaran Hindu adalah perjalanan suci mencari air suci. Jadi alangkah tidak etisnya kita sebagai pengunjung, kita sebagai tamu mencemari air tersebut. Sedangkan umat beragama lain memanfaatkan air tersebut untuk kepentingan ibadah mereka. Kalau misalkan ada pendaki yang melakukan pelanggaran seperti ini, mencuci muka atau mencuci badan secara langsung di danau, atau mencuci peralatan masak secara langsung di danau, nanti akan disamperin oleh masyarakat lokal. Nanti akan ada sanksi sesuai dengan hukum adat yang berlaku di sini. Terus kemudian nanti si maksi akan ditarik, akan diserahkan ke Taman Nasional. Nanti akan ada sanksi tambahan sesuai dengan undang-undang konservasi yang berlaku. Kalaupun kita masih mau ngambil air, silakan. Tentu ini adalah cara-cara kita ngambil air secara langsung di danau. Silakan gunakan botol air kemasan atau wadah. Tolong untuk itu dibersihkan dulu, jangan sampai terkontaminasi sama minyak. Nanti dibawa menjauh sekitar 10 sampai 15 meter, gali tanah di sana. Lakukanlah aktivitasnya di sana. Sisa makanan, sisa minyak, nanti silakan ditimbun di sana. Nanti biarkan tanah melakukan proses penyaringan air dan air tersebut kembali lagi ke danau dalam kondisi bersih dan kita konsumsi. Di Ranukumbolo juga ada instalasi air untuk keperluan masak segala macam, silakan ngambil di instalasi air tersebut. Tinggal buka keran, kita bisa ngambil. Batas pendakian hanya sampai di Ranukumbolo, kita masih boleh eksplor di Ororombo. Kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menit. Ini adalah tanjakan cinta dengan segala mitosnya. Silahkan, hak masing-masing untuk pengen membuktikan mitos, silahkan, itu hak masing-masing orang. Entah itu mau jalan nggak berhenti, entah itu mau jalan nggak nengok, atau bahkan jalan nggak nafas pun nunggu, silahkan. Mana yang lebih penting? Tapi sangat disayangkan ketika kita capek, terus kemudian tidak menengok ke belakang karena pemandangannya sangat indah sekali. Ini adalah Ororombo
seluas kurang lebih sekitar 20 hektar. Di sana ada bunga berwarna ungu yang kebanyakan orang menyebut katanya adalah lavender, tapi ternyata setelah diteliti, setelah diamati, bunga tersebut bukan lavender. Bunga tersebut bernama Latin Verbena brasiliensis var. Tanaman tersebut tanaman invasif, perusak, pengganggu, daya serapnya tinggi hingga mematikan tanaman asli yang ada di sana. Nanti silakan dicek ada nggak edelweiss di situ. Nanti pasti akan mati dan tidak akan tumbuh karena kalah daya serap airnya. Jadi meskipun demikian kita jangan sampai memperluas penyebaran area tanaman tersebut. Melihat dari nama latinnya berasal dari Brasil, kemungkinan besar dibawa oleh orang Belanda pada masa penjajahan Belanda. Kita masih diperbolehkan untuk bersuah foto di sana, memetik pun diperbolehkan, dicabut pun diperbolehkan, tapi tolong nanti dibuang di sini saja, biar penyebaran tidak semakin luas. Misalkan seperti ini, atau mungkin siap planning. Itu saat ini pendakian yang diperbolehkan, kita hanya sampai di Rorombo. Ini adalah kejadian-kejadian sebagai pengingat bagi kita bahwasanya kita beraktivitas di alam bebas yang penuh dengan resiko. 2014 ada Haji Saminuddin hilang, ketemu dengan masyarakat yang berada di desa Pasir Jambe, Dusun Tawang Songo, Kabupaten Lumajang. Selama 5 hari dia hilang sendirian. Ahmad Fauzi meninggal dunia akibat kena batu akibat kelalaian dari pendaki yang lainnya, kepalanya pecah, meninggal dunia. 2015 ada pendaki asal Bogor, Budiawan, hilang, mengalami insiden di Plan 75 waktu itu. Kami evakuasi selama 3 hari, kami temukan dengan selamat. Daniel Saroha asal Bogor 4 hari dia hilang, diketemukan di Plan 7 di bawahnya Sumber Mani. Daniel Hussein Rahman asal Sukabumi, ini juga tragis karena dia izin ke orang tuanya hanya berwisata ke Jogja sama semalam. Ternyata dia melakukan pendakian ke Semeru, pulang-pulang tinggal nama. 2016 Supriyadi Sirli asal Cirebon, selama 6 hari dia hilang, diketemukan oleh tim waktu itu di sisi sebelah timur Semeru yang masuk di wilayah Kabupaten Lumajang. Leonel Duclos, pendaki asal Swiss, merupakan pendaki ilegal. Sampai saat ini masih belum diketemukan. Total pencarian waktu itu kurang lebih sekitar 25 hari sampai 30 hari. Ziman Arofik meninggal dunia di Kalimati akibat kecapean, akibat kelelahan. Chandra Hasan di Pos 1. Sahat yang Pasaribu di Jambangan meninggal dunia dalam proses evakuasi dari Kalimati menuju Ranupani. Bambang Susilo baru berjalan 200 meter dari pintu gerbang, jantungnya kambuh, meninggal dunia. 2017 ada Ibu Andina asal Jakarta yang melakukan pendakian ke puncak Semeru oleh beberapa porter, oleh beberapa guide, berusaha untuk dilindungi karena ada batu tergelincir dari atas. Tapi batu tersebut masih mengenai Ibu Andina dan meninggal dunia. Wiraguna Lodi asal Jember di Ranunggolo akibat hipotermia, suhu yang sangat ekstrim di Ranunggolo. Muhammad Ridwan asal Surabaya, salah satu teman saya juga yang sudah seringkali melakukan pendakian ke Semeru, dia kena batu akibat kelalaian dari pendaki yang lainnya. 2018 di sini diberlakukan 100% booking online. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa sama sekali dan tidak ada kejadian-kejadian yang menonjol. Terus kemudian di 2019 ada 1 orang meninggal dunia, warga negara Amerika kelahiran Indonesia yang waktu itu reunian sama teman-temannya, bahkan membawa tim medis. Terus kemudian mengalami gangguan atau penyakit bawaannya kambuh, meninggal dunia. Tujuan kita kembali ke rumah dengan sehat selamat sehingga kita bisa bercerita kepada teman kita, kepada pacar kita. Nanti silakan nih, kalau misalkan teman kita, pacar kita pengen teman-teman mengajak ke sini, silakan. Dilarang membuang sampah dalam bentuk apapun. Nanti tolong puntung rokok, bungkus pemain bekas, madu bekas, snack, silakan dikantongin terlebih dahulu, digabung dengan sampah 1 tip, kemudian dibawa turun lagi ke sini. Dilarang mengambil motif bunga yang ada dalam kawasan atau beberapa tanaman endemik di dalam kawasan. Kalau misalkan teman-teman ada pesanan bunga edelweiss, silakan di foto saja.
nanti ditujukan kepada teman kita, pacar kita. Kalau misalkan teman kita, pacar kita kurang yakin dengan hasil foto tersebut, ajak mereka ke Ranung Bolok untuk melihat bunga Indonesia. Dilarang melakukan perbuatan asusila, dilarang membawa bibit dari luar kawasan yang tidak sesuai dengan undang-undang konservasi. Terus kemudian tidak diperbolehkan bikin api unggun karena menyebabkan terjadi kebakaran hutan. Jangan bikin kegaduhan karena kita mencari ketenangan, kita mencari kedamaian. Kalau teman-teman nanti bikin kegaduhan terus kemudian diingatkan oleh teman-teman yang lain, masih mending kita yang mengingatkan. Kalau misalkan penghuni yang ada di sana dalam tanda kutip tidak kelihatan dengan kita, nanti akan jadi repot. Jadi sekali lagi, tolong benar-benar diperhatikan, kita harus memposisikan diri sebagai tamu, selayaknya tamu harus punya etika dan harus berperilaku yang baik selama di dalam kawasan. Mungkin sampai di sini ada yang kurang jelas, ada yang kurang paham. Sudah jelas? Atau belas? Jelas ya? Kalau sudah jelas, kalau sudah paham, berarti tidak ada alasan lagi pendaki yang melanggar aturan. Tidak ada alasan lagi pendaki yang memetik bunga Anulis dari dalam kawasan. Tidak ada alasan lagi pendaki yang meninggalkan sampahnya di dalam kawasan. Mari kita mengutamakan keselamatan diri kita sendiri dan mari kita mengutamakan kelestarian kawasan yang ada Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kami di sini hanya sekedar relawan. Sejak 2014 apa yang kami sampaikan kurang lebih adalah sama. Kami di sini tidak ada gaji, kami tidak menerima upah. Silakan dicek ke Taman Nasional, ada nggak gaji untuk kami. Jadi untuk itu kami minta bayaran kepada pengunjung semuanya. Bayarannya apa? Bayarlah kami dengan sampah. Bayarlah kami dengan teman-teman mentaati aturan-aturan yang berlaku di dalam kawasan. Dengan begitu teman-teman kembali dengan selamat, kawasan di sini juga lestari. Itu saja permintaan dari kami. Bayaran yang kami minta dari teman-teman semuanya. Di akhir session kami akan mengecek. Biasanya kami bongkar, kami lihat, kami raba apakah sesuai dengan standar, apakah tidak. Itu biasa kami lakukan di 2014, 15, 16. Saat ini kami mencoba membangun kepercayaan. Saya yakin teman-teman tidak punya niat buruk dan saya yakin teman-teman sudah mempersiapkan diri dengan baik terkait dengan masalah safety-nya. Kami hanya ingin tanya, tolong jawab dengan jujur, apa benar satu orang satu sleeping bag? Ya. Tenda sesuai dengan kapasitas? Logistiknya cukup? Cukup. Pakai sepatu semua? Ya. Terima kasih sekali lagi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sudah menyita waktunya. Nanti simak ini kami rekomendasikan setelah kembali lagi ke loket, nanti bisa langsung berangkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.